Halo sahabat, selamat berjumpa lagi dengan saya Bowo dari Pertuni Banyumas. Ini saya sekarang sedang berada di Pool Trans Banyumas dan dengan di sini lagi ada acara sosialisasi penentuan tarif ya. Jadi sekarang untuk lansia, difabel seperti saya, yang tunanetra dan yang lainnya ini untuk Trans Banyumas tarifnya naik ya. Yang tadinya free, gratis, sekarang ada tambahan setengah dari harga umum ya, yang tadinya berapa? Kan kalau umum 3.900, sekarang sekitar 2.000 untuk pelajar, mahasiswa, difabel dan lansia. Gitu, teman-teman. Ya ini seperti ini tadi. Dan satu lagi adalah masalah model pembayaran. Sekarang ada sedikit modifikasi ya. Jadi nanti seperti pelajar dan lain-lainnya itu ada ininya, identifikasi berupa sebuah kartu ya, yang nanti masalah registrasinya teman-teman bisa lihat di YouTube atau ini cuma kalau saya pribadi sih tadi setangkap saya kayaknya daftar dulu lewat BTS apa teman bus gitu ya, kalau nggak salah ya. Tapi nanti mohon bisa dikoreksi, teman-teman bisa cari tahu sendiri untuk masalah model atau modifikasi pembayaran, bukan modifikasi baru tapi identifikasi ya, identifikasi pembayaran nanti akan teridentifikasi pelajar atau apa gitu dengan sistem yang lebih modern gitu teman-teman. Ya, sekian dulu informasi kami dari Pool Bis Trans Banyumas. Saya Bowo, tunanetra dari Purwokerto. Sampai jumpa dan jangan lupa di like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPT Wilayah 5 Banyumas. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur PT Banyumas Raya Transportasi dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara sosialisasi penerapan tarif integrasi dan tarif golongan khusus bagi penumpang bus Trans Banyumas bertempat di kantor pengelola Trans Banyumas pada hari Rabu 24 Mei 2023 dimulai. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkah rahmat darinya lah kita semua dapat berkumpul dalam acara sosialisasi penerapan tarif integrasi dan tarif golongan khusus bagi penumpang bus Trans Banyumas. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini adalah sambutan selamat datang dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, sekaligus untuk membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Agus Suryono ATD SIPMM kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi Sudah DPRD Kabupaten Banyumas Bapak Bagio. Yang saya hormati para Kapolda Pak yang mewakili, yang saya hormati para dinas pendidikan dari Banyumas Mandiri, yang saya hormati para insos penaskes Mandiri, yang saya hormati para Dinas Capil atau yang Mandiri, saya hormati Kepala Balai Kesehatan, yang saya hormati para BPSDP di Wilayah 5 Banyumas, yang saya hormati para cabang dinas pendidikan wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Direktur PT Banyumas Transportasi, yang saya hormati Direktur PT TKDN, yang saya hormati Direktur PT Surabaya Indonesia, yang saya hormati PT Binar Indonesia, Direktur PT Aino Indonesia, yang saya hormati Ketua PT BI dan Bapak Putu atau Undangan,
yang tidak dapat sebutkan satu kali. Puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat hidayahnya pada kesempatan di pagi hari ini dengan biasa kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melakukan kegiatan kita dari yang saya hormati Bapak Ibu. Pertama tentunya kita dari masyarakat Banyumas mengucapkan terima kasih pada pemerintah pusat yang telah memberikan bantuan. Tentunya tidak semua kota mendapat kesempatan untuk adanya ETS atau service untuk angkutan umum di kota-kota besar. Tentunya kita warga Banyumas patut bersyukur dengan adanya Trans Banyumas ini bisa sedikit untuk menggantikan sementara kondisi angkutan umum yang semakin hari semakin merosot karena tidak kemampuannya untuk bisa biaya operasional dan tidak bisa melayani dengan baik, sehingga satu persatu angkutan umum yang ada di Kabupaten kita tidak sampai untuk bisa melayani baik-baiknya. Sehingga dengan adanya Trans Banyumas ini minimalnya beri kesempatan kepada masyarakat Banyumas yang tidak mempunyai kendaraan pribadi ataupun mereka masih sangat membutuhkan angkutan umum, sehingga mereka bisa berfasilitas. Beberapa waktu yang lalu kami juga naik bis, tentunya bahwa sebagian masyarakat masih sangat membutuhkan angkutan umum, keberadaan angkutan umum. Namun demikian, dengan adanya angkutan umum yang sudah bertrayek, mereka saat ini kalau dipaksakan juga sulit karena dengan kondisi jumlah penumpang dan tarifan yang belum sesuai dengan biaya operasional, tentunya juga akan memberatkan. Tentunya dengan adanya bantuan BTS ini bisa tetap melayani masyarakat yang tidak bisa melakukan aktivitas, sehingga dari 3 koridor yang ada maka sudah menunjukkan peningkatan masyarakat untuk menggunakan angkutan transportasi yang terkoneksi juga terintegrasi dengan Transjakarta. Dan tentunya tarifan yang saat ini berlaku untuk umum untuk 3.900 dan pada saat ini untuk pelajar, mahasiswa, kemudian disabilitas dan lansia, mereka masih bebas walaupun masih dibebaskan dari angkutan ini sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Perhubungan bahwa disyaratkan mulai 1 Juli nanti untuk pelajar, siswa, kemudian disabilitas dan lansia mereka akan dikenakan tarif minimalnya separuhnya, ya kalau tidak salah itu 2.000. Tentunya juga bahwa untuk bisa menggunakan angkutan BTS ini adalah menggunakan cashless ataupun uang non tunai. Diharapkan nanti ada pendaftaran untuk para pelajar, disabilitas dan lansia untuk non tunai. Dan semoga pada kesempatan pagi hari ini dilakukan sosialisasi, mungkin proses bisnis ataupun cara untuk bisa melakukan pendaftaran, kemudian juga regulasi yang ada, kemudian tata caranya yang akan disampaikan dari Kementerian Perhubungan dalam sosialisasi ini, yang tentunya dalam 1 bulan ini bisa diikuti dengan sosialisasi baik itu melalui pamflet, selebaran, media massa ataupun juga langsung pada wilayah sangat menentukan, sehingga masyarakat tidak kaget, masyarakat merasakan selama 9 ini mereka bisa memahami teknologi tarifan untuk angkutan Trans Banyumas ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya tarif pelajar ini Trans Banyumas dia tetap masih bisa pada faktornya. Kalau saat ini tidak salah dari laporan itu sekitar 65% di faktor. Mudah-mudahan dengan adanya tarif dari pelajar mahasiswa ini tentunya tidak begitu sangat berpengaruh, sehingga ke depan kelayakan dari
keberadaan Transbuluh itu juga masih bisa lebih untuk eksis di wilayah Banyumas. Juga kami juga mendorong dengan Trans Banyumas untuk membuat istilahnya park and ride, jadi menitipkan kendaraan bermotornya, sepeda motornya di lokasi halte yang disediakan, kemudian mereka naik bis dan nanti pulangnya mereka bisa mengambil motornya di istilahnya. Kalau di Jakarta sudah mulai beroperasi ada park and ride, dan kita harapkan di sana juga nanti kita akan koordinasi kerjasama dengan wilayah untuk bisa itu park and ride ini bisa berjalan. Kalau di Jakarta tentunya penumpang yang membutuhkan bis, ya. Kalau di Banyumas ini bis yang membutuhkan penumpang. Jadi sehingga kita harus dengan mendekatkan penumpang agar mereka bisa melayani. Kalau kita seluruh jalan 100 meter atau 200 meter tentunya agak sulit. Sehingga dengan adanya tempat penitipan motor ini, mungkin warga-warga yang lebih jauh dari wilayahnya mereka bisa menitipkan motornya di tempat-tempat yang disediakan, kemudian mereka bisa melakukan untuk naik transportasi ini. Ya mungkin mudah-mudahan kapasitasnya juga lebih kurang dan bisa digunakan. Kita berharap dengan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum tetap terus berlangsung dengan keberadaan Transbuluh ini, hingga ke depan angkutan umum juga akan bisa terus mengimbangi dan bisa tetap eksis. Jangan sampai ada angkutan umum nanti hilang. Kalau angkutan umum hilang juga akan merepotkan kita semua, masyarakat nanti itu dengan keberadaan angkutan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon kurangnya dengan menjaga teknologi, sosialisasi, tarif integrasi dan tarif golongan khusus bagi penumpang bus Trans Banyumas kami juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Agus Riono APBN di PNM yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyumas kepada Bapak Subagio SPD MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah, yang saya hormati Pak Kadis Hukum Kabupaten Banyumas beserta seluruh saja para stakeholder dinas perhubungan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena itu banyaknya. Bersyukur alhamdulillah hari ini ada kegiatan sosialisasi penerapan tarif integrasi dan tarif golongan khusus bagi penumpang bus Trans Banyumas. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mewakili apa yang ada mungkin dalam pikiran masyarakat banyak di Kabupaten Banyumas. Karena perspektif saya adalah berasal dari bagaimana rakyat memandang kebijakan pemerintah. Untuk itu saya mohon nanti dari Dinas Perhubungan, baik itu dari Kementerian maupun yang Dinas Perhubungan Kabupaten, mohon kiranya bisa memberikan penjelasan. Bapak dan Ibu, yang pertama adalah bahwa tujuan penerapan tarif itu bermacam-macam. Satu, ada unsur untuk menutupi biaya operasional, tapi bisa juga tarif diadakan untuk menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat, atau digunakan juga untuk mengecek secara valid berapa penumpang yang ada di dalam armada itu, manakala terjadi eksiden dan sebagainya. Jadi tarif ini punya tujuan banyak. Oleh karena itu, kami mohon penjelasannya adalah tarif ini didasarkan pada prioritas yang mana. Jadi supaya nanti jelas masyarakat. Kalau untuk menutupi biaya operasional, maka tolong terangkan kepada kami biaya operasional yang sesungguhnya dibutuhkan berapa. Kalau sekarang ada tarif 3.900 ya, untuk jauh dekat diberlakukan. Tapi konon katanya
real sebenarnya dibutuhkan 10.000 lebih, 10.600. Berarti ini masih disubsidi oleh pemerintah. Disubsidinya 6.500 lebih ya. Nah, ini perlu penjelasan. Artinya kalau kita bicara pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat, maka nilai itu sangat relatif. Banyak bisa dimaknai murah, sedikit bisa dimaknai mahal. Dalam perspektif tertentu. Paham yang saya maksud Bapak dan Ibu? Jadi kayak contohnya misalnya harga BBM di Papua yang tadinya 60.000 per liter, itu kan mahal sekali untuk orang Jawa. Tapi untuk kepentingan NKRI, maka lakukan subsidi besar-besaran, nggak masalah. Jadi di sana harganya dengan di Jawa sama. Ini yang saya maksud bahwa sedikit bisa mahal, banyak bisa murah. Tergantung dari maksud kebijakan pemerintah itu apa. Nah, kalau misalnya ini adalah kebijakan untuk meringankan masyarakat, maka usahakan serendah-rendahnya. Kalau misalnya pelajar 2.000, kemudian umum 3.900, kalau bisa nggak usah ada macam-macam varian, flat aja semua 2.000 misalnya, kalau memang memungkinkan, kan gitu. Tapi kalau misalnya kemudian ini ada pertimbangan jangka panjang, adalah nanti akan dihibahkan atau dilimpahkan kepada pemerintah daerah, maka juga harus dipertimbangkan ini. Kemampuan daerah di dalam membiayai pasca disubsidi oleh negara yang sekarang ini. Karena kami berkepentingan untuk kelangsungan kehidupan pemerintah Kabupaten Banyumas. Jangan sampai ngurusi transportasi, nanti kemudian menjadi APBD-nya joplang. Ini juga harus perlu kebijakan yang pemahamannya harus holistik, komprehensif. Saya pikir seperti itu. Jadi tujuan ini apa? Tarif ditentukan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir ini juga perlu dilakukan uji coba, masa uji coba dulu. Sebab itu tadi disampaikan oleh Mas Kadis Perhubungan, bahwa sementara ini armadanya masih membutuhkan penumpang. Nah, kalau misalnya ini nanti harganya dianggap terlalu tinggi misalnya, tentu akan mengurangi minat pemakaian. Juga akan mengurangi load faktornya jadi menjadi menurun. Ini makanya perlu mungkin ada penyesuaian untuk tarif itu. Kemudian tolong nanti juga dijelaskan sebenarnya berapa sih untuk biaya operasional secara keseluruhan ini yang disubsidi oleh pemerintah pusat yang konon nilainya sampai 30 miliar dalam 1 tahun. Nanti tolong dijelaskan supaya ini teman-teman stakeholder itu memahami, sehingga nanti harapannya semua mendukung bahwa tarif ini memang tarif yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi nanti tolong diterangkan kepada kita visibilitas tadinya tentang penetapan tarif seperti ini. Jadi supaya masyarakat itu merasa bahwa ini adalah keputusan bareng, tanggung jawab kita semua. Kalau dulu Bapak dan Ibu, transportasi ada, banyak peran serta masyarakat ikut membantu sehingga perusahaan perorangan otomotif itu banyak sekali, bis-bis yang diselenggarakan oleh para pengusaha. Ya, tapi begitu biaya pemeliharaan kendaraan terlalu tinggi, maka banyak yang mengalami kebangkrutan. Masyarakat masih butuh kendaraan umum, maka pemerintah menyelenggarakan. Ini kan hitungannya begitu sebenarnya. Nah, jangan sampai ini nanti terjadi. Ini kan sekarang sudah tanda-tandanya kelihatan nih. Para pengusaha otomotif sudah mulai enggan terjun di situ, atau sedikit-sedikit sudah sedikit demi sedikit mulai mengundurkan diri dari dunia usaha itu. Kenapa? Karena prospeknya sudah kurang bagus secara penghasilan. Jadi satu usia kendaraan yang dimiliki rata-rata sudah di atas 15 tahun. Ini juga persoalan yang nanti akan kita perbincangkan. Ada perubahan perda supaya hal tersebut bisa kita akomodir. Yang dimaksud dengan usia teknis kendaraan 15 tahun itu
apakah pada secara keseluruhan penampilan kendaraan ataukah pada bagian-bagian tertentu, sehingga kalau misalnya diganti bagian tertentunya bisa usianya menjadi lebih panjang. Nah ini juga butuh saya pikir pemahaman kita secara bijaksana supaya para pengusaha, teman-teman organda juga bisa menyelenggarakan angkutan dengan tidak ada perasaan was-was kena melanggar aturan dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini mari kita bareng-bareng mengikuti penjelasan dari kementerian yang konon sudah melakukan penetapan tarif ini berdasarkan survei kemampuan yang ada di Kabupaten Banyumas. Karena ini kan tiap daerah pasti beda-beda. Jadi di Banyumas ditetapkan 3.900, kemudian pelajar dan penyandang disabilitas serta lanjut usia itu 2.000 konon gitu. Oke, nanti kita coba ini proses kayak semacam sosialisasi, tetapi nggak usah alergi kayak uji publik juga, ya, supaya biar kekritisan masyarakat yang mewakili semua elemen ini makin bisa menambah pengetahuan Kementerian Perhubungan tentang fakta di lapangan, sehingga nanti akan muncul kebijakan yang betul-betul bijak untuk masyarakat kita dan untuk kepentingan pemerintah. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi harapan saya nanti teman-teman ini semua aktif menyampaikan apa yang menjadi sudut pandang masing-masing, supaya tidak hanya sekedar monolog dari kementerian ini sosialisasi begini, tetapi tidak diketahui latar belakang kemudian kenapa harus ditetapkan tarif seperti itu. Kalau ini nanti diketahui secara halayak, ini dari kementerian, tentu akan menjadi lebih bagus, karena orang akan bisa saling mensosialisasikan satu sama lain. Jadi fungsi sosialisasi ini kan nanti akan kesan berantai. Nah, dari teman-teman inilah nanti disampaikan kepada masyarakat. Media juga ada Mas Slamet dari Banyumas TV, ada Mas Aam dari Radar. Ini saya pikir kalau di ukuran Banyumas sudah cukup bagus. Ya, kira-kira itu nanti akan segera bisa tersosialisasikan kepada masyarakat, tapi tentu dengan logika yang bisa dipahami secara sederhana oleh masyarakat. Demikian mungkin Mas Agus yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih saya sampaikan, dan sekali lagi saya berharap mari gunakan pikiran kita, jangan merasa kita tidak penting, karena ini adalah Banyumas milik kita semua dan butuh pemikiran kita semua. Panjenengan diundang tentu sudah dipikirkan untuk menjadi perwakilan, minimal menyampaikan apa yang menjadi harapan komunitas atau entitas yang panjenengan wakili, kira-kira begitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Subagio SPD MSI yang telah memberikan sambutannya. Cara selanjutnya yaitu sambutan dan paparan singkat terkait program baik servis dan personifikasi dari Kementerian Perhubungan. Kepada Bapak Yusra Narendra Maulana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Kepala Bapeda Litbang yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan yang mewakili, Kepala Dinsos Permasdes yang mewakili, Kepala Balai Trans Jateng, Kepala BPSPP Wilayah 5 Banyumas, Ketua PPDI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jateng, dan para SKPD yang tidak bisa saya sebutkan satu. Pertama-tama, permohonan maaf kami atas pimpinan tidak dapat hadir dikarenakan ada satu hal dan lain hal mendampingi Pak Menteri dalam acara Sustainable Transport
Pimpinan dan Direktur Angkutan beserta Kasubdit Angkutan Perkotaan. Dan rencananya besok beliau akan terbang langsung. Mohon permohonan maaf kami ucapkan. Dan kami di sini bersama tim hadir, yaitu Bapak Dimas selaku dari Subdit Angkutan Perkotaan, dan perpanjangan kami juga ada di sini, ya operator Trans Banyumas, PTSI, yaitu Pak Wispo sebagai pengawas kegiatan, dan tim IT, support IT yaitu PT Ino, dan payment gateway adalah PT Tito. Pertama-tama terima kasih banyak Pak atas tadi yang telah disampaikan. Bagaimana sih tarif ini? Mengapa tarif di Banyumas ini 3.900 yang harusnya 10.000? Untuk dalam masa sebetulnya kami mensubsidi full dari pemerintah pusat, mensubsidi sangat-sangat full terhadap transportasi. Tetapi itu sebagai pembuka jalan. Sebetulnya ada, jika penyusunan secara simpelnya penyusunan tarif ini terdiri dari apa saja sih? Tarif ini tuh banyak. Kita harus melihat ke dalam BOK tersebut, biaya operasional kendaraan. Itu secara global itu sangat detail. Di situ ada biaya langsung dan biaya tidak langsungnya. Setelah disimpulkan, setelah ditarik dan terdapat biaya perhitungan, kami sebutnya itu volatil karena istilahnya itu dapat berfluktuasi kapanpun. Dengan ada kenaikan harga sedikit pun itu bisa naiknya itu signifikan sebetulnya. Tetapi kami selaku dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat membatasi tarif tersebut buat buat masyarakat umum halayak banyak, semurah mungkin, seefisien mungkin, tetapi tidak mengurangi biaya operasional kendaraan kami. Makanya di Banyumas tarif yang kita kenakan adalah 3.900, dan untuk mahasiswa yaitu 2.000. Itu pun kami mengambil tarif itu, ada surveinya untuk tarif umum. Dan untuk yang mahasiswa, kami mengambil referensi dari tarif Transjakarta untuk wilayah di sini sebagai referensi kami. Apakah terlalu tinggi dan terlalu murah? Tentu saja tidak. Biaya operasional kendaraan kan pasti besar, apalagi kalau kita dapat lihat gitu ya. Biaya operasional kendaraan itu apa saja sih gitu? Apa aja sih biaya langsungnya, biaya tidak langsungnya apa sih gitu kan? Secara garis besar saja, kita dapat lihat, kita kan ada suatu kendaraan yang tadi Pak Ketua sudah sampaikan, biaya operasional ini mahal. Dengan kenaikan sedikit saja, bahkan perusahaan-perusahaan daerah yang awalnya banyak angkot-angkot di organda itu langsung pada istilahnya ya tumbang gitu, bangkrut. Makanya pemerintah kita bersama daerah hadir di sini untuk mensubsidi dan meringankan istilahnya berapa sih kemampuan masyarakat, seperti itu. Mungkin bisa kita masuk lagi kepada kenapa kita awalnya tarif 3 golongan tersebut, terutama pelajar, mahasiswa, lansia, dan disabilitas, awalnya Rp0 menjadi ada tarifnya. Itu fungsinya untuk menutupi kekurangan biaya operasional kendaraan. Tetapi itu tidak akan cukup, karena bisa dilihat di sini sih, ini hanya sebagai pendahuluan saja. PNBP kami yang diterima dari 10 kota. Terutama kami kan Kementerian Perhubungan, BTS itu tidak seluruh kota. Kalau seluruh kota, kita juga finansial kita tidak sanggup. Makanya kita sebagai terobosan, kita mensubsidi dulu untuk beberapa tahun ini
dimulai dari tahun 2019-2020 untuk 5 kota pertama. 5 kota pertama itu ada di Denpasar, di Bali, terus di Palembang, di Medan, di Jogja dan Surakarta. Itu untuk 5 kota awal. Dan 5 kota baru ini baru fix jalannya di tahun 2022. 2021 kemarin baru pendekatan dan perkenalan. Bagaimana sih caranya? Bagaimana seperti apa sih kondisinya di lapangan? 5 kota baru itu adalah Banyumas, Bandung, Makassar, Banjarmasin, dan Surabaya. Kebetulan di 5 kota ini, kalau kita lihat minat masyarakat yang tinggi, ya ada di 5 kota baru ini minat masyarakat yang tinggi ya di Banyumas ini tinggi banget menurut kami, lumayan tinggi. Tapi ini bagaimana sih istilahnya kami terus negara kekurangan dong kalau kita subsidi terus gitu. Nah makanya dengan cara adanya tarif ini kita anggarkan. Sebetulnya untuk mendapatkan bagaimana sih untuk mendapatkan biaya operasional kendaraan itu banyak sebetulnya selain dari tarif. Makanya kenapa pemerintah daerah dan pemerintah pusat menargetkan tarif sekecil mungkin, yang kemampuan masyarakat di lokasi tersebut. Itu awal mula kenapa tarif ada di Banyumas ini. Untuk yang kedua selanjutnya adalah mengenai tarif integrasi. Nah, tarif integrasi ini kita dari Kementerian Pusat akan ada yang namanya tarif integrasi. Jadi nanti untuk mungkin sekarang udah ada sistemnya itu adalah pakai kalau kita mau misalnya dari koridor 1 untuk pindah ke koridor 2 kan nanti dikasih kartu mau tiket untuk pindah koridor. Nanti ini juga sebuah jadi nanti tidak perlu pakai tiket lagi, cukup sediakan kartu elektronik. Itu sistemnya adalah person. Kartu elektronik itu adalah untuk satu kartu untuk satu orang. Karena kenapa kita dibentukkan satu kartu untuk satu orang? Itu untuk memudahkan integrasi. Jadi misalnya di sini ada kita menggunakan 4 bank ya. 4 bank yaitu Mandiri, BRI, BCA, dan BNI. Untuk 4 bank itu mereka akan mempersiapkan kartunya. Jadi silahkan kartu itu adalah nantinya melekat pada satu kartu. Nanti mungkin itu akan lebih detail dijelaskan oleh tim kami dari PT AINO yang nanti sekaligus menjelaskan bagaimana caranya tarif integrasi tersebut dan tarif khusus tersebut. Pendaftarannya bagaimana? Betul, pendaftarannya kita juga di sini pendaftarannya udah cukup untuk pelajar dan mahasiswa ini harusnya udah bisa. Pasti kalian kan sudah memiliki gadget. Nah, dengan gadget itu kalian sudah bisa mendaftar. Untuk pelajar dan mahasiswa dan untuk disabilitas juga mungkin bisa dilakukan seperti itu. Dan untuk lansia mungkin nanti ada perbantuan khusus untuk bagaimana sih caranya. Sosialisasi lebih lanjut nanti akan kita lakukan. Mungkin nanti itu sosialisasinya secara masif nanti mungkin akan diserahkan kepada pemerintah daerah tersebut. Seperti itu. Mungkin itu sekilas dari pengenalan tarif integrasi dan lebih khususnya nanti akan kita dengarkan langsung penjelasan tarif integrasi ini bagaimana, caranya seperti apa, dan pendaftaran untuk 3 golongan tersebut seperti apa. Demikian yang dapat saya sampaikan dari kami. Permohonan maaf jika ada beberapa kata yang salah dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusra dan Hendra Maulana yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sosialisasi tata cara pendaftaran dan aplikasi tarif integrasi dan tarif golongan khusus yang akan disampaikan oleh PT Aino Indonesia. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua, Pak Ketua Dinas, dan semua. Perkenalkan saya Budiman dari PT Aino Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan dan waktunya saya bisa